Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa aktif dari Universitas Tadulako, Fakultas Teknik, jurusan Teknologi Informasi, program studi S1 Teknik Informatika. Perkenalkan, nama saya Muhammad Beni Abbas, stambuk F55114057. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang algoritma Dijkstra dan menggunakan software Delphi 2010. Ya, oke. Sebelum saya menjelaskan tentang aplikasi algoritma Dijkstra itu dan cara kerjanya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu algoritma Dijkstra. Seperti ini. Algoritma Dijkstra menyelesaikan permasalahan untuk mendapatkan jalur terpendek dengan hasil yang optimum. Adapun cara kerja dari algoritma Dijkstra yaitu dengan menelusuri semua jalur yang terhubung lalu membandingkan bobot yang paling minimum. Ya, oke. Saya telah menjelaskan pengertian dari algoritma Dijkstra. Sekarang saya akan menjelaskan cara kerja dari aplikasi yang saya buat tentang algoritma Dijkstra yang saya buat menggunakan Delphi 2010. Ya, oke. Saya akan menjelaskan aplikasi algoritma Dijkstra ini yang saya buat menggunakan Delphi 2010. Pertama saya run dulu. Nah, oke. Di sini terdapat ada 6 router 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Pertama-tama kita tentukan titik awalnya. Saya ambil yaitu router 1 dan titik tujuannya adalah router 6. Setelah itu kita klik button telusuri. Maka secara otomatis akan muncul hasil seperti ini. Jarak terpendek dari router 1 ke router 6 adalah 31. Sedangkan jalur yang ia lalui yaitu router 1, 2, 5, dan 6. Ini. Oke, saya akan menjelaskan mengapa ia sampai memilih jalur ini. Algoritma Dijkstra ini dia memeriksa yang terhubung dengannya. Contoh, router 1 terhubung dengan router 2 dan router 3. Dan jumlah lintasan router 1 ke router 2 10, sedangkan router 1 ke router 3 adalah 25. Maka secara otomatis router 1 akan terhubung dengan router 2 karena jumlah lintasan router 1 ke router 2 lebih sedikit jumlahnya dibandingkan dengan router 1 ke router 3. Oke, setelah itu kita lihat lagi. Router 2 dia terhubung dengan router 4 dan router 5. Kita lihat router 2 ke router 4 jaraknya itu 56, sedangkan router 2 ke router 5 jaraknya 10. Maka secara otomatis router 2 akan terhubung ke router 5 karena jarak lintasannya lebih sedikit. Oke, kita lihat lagi. Router 5 dia terhubung dengan router 3 dan router 6. Oke. Tetapi di sini router 5 malah terhubung dengan router 6. Padahal dari awal kita lihat tadi dia lebih memilih lintasan yang terpendek. Kita lihat di sini router 3 nilainya 5, sedangkan router 6 ke router 6 itu nilainya 11. Tapi di sini algoritma Dijkstra ini juga melihat jumlah lintasan yang ia lalui. Kalau dia melalui router 3, maka jumlah lintasan yang ia lalui menjadi ada 5 lintasan. Tetapi kalau dia melewati router 6, dia hanya melewati 4 lintasan. Kita lihat router 1, 2, 5, dan 6 itu hanya ada 4 lintasan. Tetapi kalau dia melewati router 3 baru ke router 6, dia melewati 5 router. 1, 2, 5,
3, dan 6. Maka algoritma Dijkstra lebih memilih melewati router 6 karena hanya melewati 4 lintasan. Oke, sekian tentang penjelasan dari algoritma Dijkstra ini. Oke, tadi saya sudah menjelaskan tentang algoritma Dijkstra. Sekarang saya akan menjelaskan tentang algoritma Prim dan algoritma Kruskal. Oke, sedikit saya akan membacakan apa itu algoritma Prim dan Kruskal. Ini untuk algoritma Prim merupakan pencarian bobot minimumnya berdasarkan simpul yang telah terhubung. Algoritma Prim dimulai pada vertex yang mempunyai sisi dengan bobot terkecil. Sedangkan algoritma Kruskal, pada algoritma Kruskal, sisi di dalam graf diurutkan terlebih dahulu berdasarkan bobotnya dari yang kecil ke besar. Nah, saya akan menjelaskan cara kerja dari algoritma Prim, yaitu kita lihat di sini. Untuk algoritma Prim, kita harus menentukan titik awalnya. Nah, kita lihat di sini titik awalnya kita ambil A. Kita lihat di sini titik awal A, dia terhubung dengan B, D, dan C. Dia akan melihat jarak terpendek yang akan dia lalui. Kita lihat di sini untuk jarak A ke B nilainya 40, sedangkan jarak A ke D nilainya 15, dan A ke C jaraknya nilainya 15. Maka yang terkecil ada 15, maka ditarik garis A ke C. Nah, selanjutnya kita lihat lagi, A terhubung dengan apa semua dan C terhubung dengan apa semua. Kita lihat A terhubung dengan B, A terhubung dengan D, C terhubung dengan E. Kita lihat A ke B nilainya 40, A ke D nilainya 35, sedangkan C ke E nilainya 45. Nah, maka nilai yang terkecil itu adalah A ke D, maka ditarik garis A ke D. Nah, oke, lanjut lagi. Kita lihat di sini nilai D terhubung dengan apa semua dan nilai A terhubung dengan apa. Kita lihat di sini nilai A terhubung dengan B, nilai A ke D dengan C ke E, D ke H. Kita lihat nilai A ke B 40, nilai A ke D 35, nilai C ke E 45, sedangkan nilai D ke H nilainya 20. Maka yang terkecil adalah D ke H, maka akan ditarik garis D ke H. Oke, lanjut lagi. Kita lihat nilai H terhubung dengan apa semua. H terhubung dengan G, nilainya 14, dan A terhubung dengan B nilainya 40, A terhubung dengan D nilainya 35, C terhubung dengan E nilainya 45, D terhubung dengan E nilainya 30, dan sini yang terkecil nilainya adalah H ke G bernilai 14, maka nilai yang terkecil adalah H ke G, maka ditarik garis H ke G. Oke, lanjut. Kita lihat lagi. G terhubung dengan apa semua. Kita lihat di sini G terhubung dengan E, jaraknya 50. G terhubung dengan F, jaraknya 10. Nah, kita bandingkan. Nilai dari G ke E 50, sedangkan G ke F adalah 10. Maka nilai yang terkecil adalah G ke F, maka secara otomatis garisnya adalah G ke F. Oke, lanjut lagi. Kita lihat di sini
nilai F terhubung dengan apa semua? Kita lihat di sini, F terhubung dengan E, jaraknya 48, A terhubung dengan B, jaraknya 40, A ke D jaraknya 35, sedangkan D ke E jaraknya 30. Nah, di antara semuanya, nilai terkecil adalah D ke E yang bernilai 30. Maka secara otomatis akan ditarik garis dari D ke E. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Kita lihat E terhubung dengan E ke B, jaraknya 25, E ke C jaraknya 45, E ke F jaraknya 48. Kita lihat di sini E ke B jaraknya hanya 25, maka nilai terkecil adalah E ke B. Maka kita tarik garis seperti ini, E ke B, maka hasilnya akan seperti ini. Algoritma prim ini tidak boleh membentuk siklus. Oke, itu tentang algoritma prim. Sedangkan untuk algoritma Kruskal, oke, saya akan menjelaskan tentang algoritma Kruskal. Untuk algoritma Kruskal tidak perlu menentukan nilai awalnya, tetapi dia melihat dari mana nilai terkecil. Nah, kita lihat di sini untuk nilai terkecilnya adalah G ke F. Nah, maka ditarik garis G ke F. Sekarang kita lihat lagi di sini untuk nilai terkecil yang akan terhubung adalah 14, G ke H. Nah, ini G ke H. Oke. Setelah itu kita lihat lagi. Di sini ada yang terkecil adalah 15, yaitu A ke C, maka ditarik garis A ke C. Nah, sekarang kita lihat yang terkecil selanjutnya. Kita lihat lagi di sini yang terkecil adalah D ke H, maka secara otomatis dibandingkan D ke H. Oke, lanjut. Kita lihat lagi. Di sini untuk yang terkecil selanjutnya adalah nilainya adalah 25. Nah, 25 di sini yang terhubung adalah B ke E. B ke E. Oke. Sekarang nilai selanjutnya yang terkecil adalah 30. Nah, 30 E ke D. Maka secara otomatis akan ditarik E ke D. Selanjutnya kita cari lagi yang terkecil. Di antaranya yaitu adalah 35. Maka ditarik garis D ke A. D ke A. Nah, D ke A. Maka bentuknya akan seperti ini. Nah, algoritma Kruskal juga tidak boleh berbentuk siklus. Oke, terima kasih. Itu sedikit perbedaan dari algoritma prim dan algoritma Kruskal. Nah, untuk perbedaan yang signifikannya yaitu algoritma prim kita harus menentukan titik awalnya terlebih dahulu, sedangkan algoritma Kruskal kita tidak perlu menentukan titik awalnya, tetapi dia melihat nilai terkecil dari titik tersebut. Nah, sekian dan terima kasih.